Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan tugas organisasi sistem komputer sebagai tugas UAS di semester 1. Baik, kita mulai saja presentasinya. Di sini saya bahas tentang memori. Pengertian memori. Memori dalam konteks komputer adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi yang diperlukan secara langsung oleh perangkat keras komputer. Memori sering dianggap sebagai penyimpanan utama atau memori utama yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi agar dapat diakses dengan cepat oleh CPU atau Central Processing Unit. Memori adalah komponen vital dalam sistem komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi. Dengan memahami jenis dan fungsi memori, kita dapat lebih menghargai peran pentingnya dalam meningkatkan kinerja komputer. Berikut adalah fungsi memori. Yang pertama adalah menyimpan data. Memori menyimpan data dari perangkat input sebelum diproses oleh CPU. Yang kedua, menampung instruksi. Memori menyimpan instruksi yang diperlukan untuk menjalankan program. Yang ketiga, mendukung kinerja sistem. Kapasitas dan kecepatan memori berpengaruh langsung terhadap kinerja keseluruhan komputer. Dan untuk selanjutnya, jenis-jenis memori. Yang pertama, berdasarkan lokasi. 1. Memori primer atau internal. Salah satunya RAM, Random Access Memory. Memori yang dapat diakses dengan cepat oleh CPU untuk menyimpan data sementara saat program berjalan. Yang kedua adalah caca memori atau memori yang lebih cepat daripada RAM. Digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses agar dapat diambil lebih cepat. Yang ketiga, register memori terkecil dan tercepat yang ada di dalam CPU, digunakan untuk menyimpan instruksi dan data sementara. Yang kedua, memori sekunder atau eksternal. Memori yang tidak dapat diakses langsung oleh prosesor melainkan melalui perangkat I/O. Contoh hard disk, SSD, dan pita magnet. Dan selanjutnya, memori berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah volatile memori yang kehilangan data saat daya dimatikan, contohnya RAM. Yang kedua, non-volatile memori yang tetap menyimpan data meskipun tidak ada daya, contohnya ROM, read only memory. Berikut adalah diagram klasifikasi memori secara garis besar. Memori dibagi dua. Yang pertama adalah memori utama, yang kedua adalah memori pembantu. Memori utama dibagi lagi menjadi dua, internal dan eksternal. Untuk internal, RAM, DRAM, SD, RAM. Untuk eksternalnya, ROM, PROM, EPROM, EEROM, dan caca. Yang selanjutnya adalah memori pembantu. Disk magnetik, pigment magnetik, floppy, drum optik. Berikut adalah fitur-fitur memori komputer. Yang pertama, lokasi memori. Fitur ini menandakan lokasi penempatan memori, apakah berada di dalam internal atau di luar eksternal. Memori internal disebut juga sebagai memori utama karena tertanam dalam komputer memori. Misalnya memori utama, caca, dan register. Sedangkan memori eksternal merupakan
media penyimpan yang berada di luar atau terpisah dari perangkat, misalnya USB, disk, CD, tape, dan lainnya. Yang kedua, kapasitas memori. Kapasitas memori merupakan salah satu hal penting dari memori komputer, baik internal maupun eksternal. Kapasitas memori eksternal biasanya diukur dalam bentuk byte, sedangkan internal berbentuk bit atau word. Semakin besar kapasitas memori, semakin bagus pula kinerja komputer. Yang ketiga, unit transfer. Fitur ini mengukur kecepatan proses penulisan dan pembacaan data pada internal memori. Kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkat yang sama dengan ukuran word, sementara pada eksternal memori transfer data tidak akan sama dengan word. Yang selanjutnya adalah metode akses. Fitur metode akses mencakup bagaimana cara perangkat menulis dan membaca memori. Associative Access Method merupakan jenis memori yang memaksimalkan kinerja pencarian data berdasarkan alamat memori. Direct Memory Address merupakan metode akses yang memungkinkan data dapat diambil secara langsung dari main memori oleh perangkat input atau output. Random Access Method merupakan metode yang memungkinkan akses data pada memori dilakukan secara acak. Sequential Access Method. Metode ini kebalikan dari Random Access Method. Informasi yang dibaca merupakan data yang sebelumnya telah disimpan secara berurutan pada memori. Yang kelima, kinerja memori. Transfer rate merupakan kecepatan transfer data untuk mengirim memori ke perangkat eksternal atau internal memori maupun sebaliknya. Memori cacat time, total waktu yang diperlukan dalam mengakses blok pertama sebelum akses kedua dilakukan. Access time pada RAM. Access time merupakan gambaran total waktu dalam proses membaca atau menulis data yang nantinya dikirim menuju memori. Yang keenam, sifat memori. Fitur ini mewakili perilaku fisik memori, disebut juga volatil dan non-volatil memori. Memori volatil memerlukan daya untuk menyimpan data. Contohnya adalah RAM, sedangkan memori non-volatil menyimpan data secara permanen tanpa memerlukan listrik, contohnya ROM. Karakteristik fisik tipe memori RAM, kategorinya RAM write atau read only. Penghapusan electrical byte, misalnya electrical. Volatilitasnya volatile. Read only memory tidak mungkin, atau untuk penghapusannya tidak mungkin, mekanisme penulisannya mass. Yang selanjutnya flash. Flash untuk kategorinya read. Untuk penghapusannya electrical, untuk mekanisme penulisannya tidak ada. Volatilitasnya non volatil. Untuk memori mostly. Untuk kategorinya, untuk penghapusannya block level, untuk mekanisme penulisannya tidak ada, volatilitasnya cost tidak ada juga. Yang terakhir EEPROM, kategorinya memori. Penghapusan electrically byte level, untuk mekanisme penulisannya tidak ada, volatilitasnya tidak ada juga. Cara kerja memori.
Yang pertama, proses inisialisasi. Ketika komputer dinyalakan BIOS atau Basic Input Output, sistem dari ROM melakukan pemeriksaan pada semua alamat memori untuk memastikan tidak ada kesalahan BIOS jika menyediakan informasi dasar tentang perangkat penyimpanan dan susunan boot system. Yang kedua, pemindahan sistem operasi. Setelah pemeriksaan sistem operasi dimuat dari hard drive ke dalam RAM, Random Access Memory. Proses ini memungkinkan CPU untuk mengakses sistem operasi secara langsung yang merupakan langkah awal sebelum menjalankan aplikasi. Penyimpanan data. Pengolahan data. Data yang masuk, kecepatan akses,